Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk teman-teman yang insya Allah berangkat tahun ini, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga perjalanannya lancar teman-teman sekalian dan mendapatkan haji yang mabrur ya teman-teman sekalian ya. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe, kemudian tekan tombol like-nya, tombol jempol, dan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terakhir dari channel ini. Baik teman-teman, saya mulai. Kemarin kita sudah bicara tentang tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat khusus di sekitar Masjid Nabawi. Ini kita kembali ke Mekah ya. Di Mekah kemarin kita sudah bicara tentang tempat-tempat istimewa di sekitar Masjidil Haram, kemudian tempat-tempat istimewa juga di sekitar kota Mekah. Nah, kita sekarang bergeser ke arah Hudaybiyah ya. Hudaybiyah ini nanti satu paket dengan Jeddah biasanya teman-teman sekalian. Oke, saya mulai teman-teman sekalian. Baik, ini sepintas kita akan mengenal apa itu Hudaybiyah ya. Mungkin ada yang sudah paham, ada yang belum hafal, masih ada yang remang-remang ya. Pertama, Hudaybiyah adalah sebuah desa ya. Itu terletak di perbatasan Mekah ya, perbatasan Tanah Haram ya. Jadi letaknya itu sekitar 9 mil atau sekitar 14,5 km di luar kota Mekah ya. Jadi kalau 14 km kalau naik taksi itu mungkin 30 menit lah ya, 30 menit. Kemudian tempat ini adalah tempat diadakannya perjanjian Hudaybiyah. Itu tanggal 31 Maret tahun 628 Masehi atau tahun 6 Hijriah ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian ada dikisahkan ya bahwa saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin rombongan untuk melaksanakan haji dan umroh di Baitullah ya, di Masjidil Haram ya. Itu berdasarkan mimpi beliau, mimpi Nabi Muhammad SAW. Beliau diperintahkan untuk haji dan umroh. Namun rombongan ini dicegah masuk ke Mekah ya oleh kaum kafir Quraisy. Saat itu Mekah masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy teman-teman sekalian ya. Nah, karena dicegah, kemudian Rasulullah SAW mengutus sahabat Usmab ke Mekah. Namun didapat kabar bahwa utusan ini, sahabat Rasulullah ini, itu dibunuh dan akhirnya mati syahid ya. Kemudian kaum Quraisy mengirim 200 tentara ya untuk menghadang Rasulullah masuk ke Mekah. Namun tentara ini itu ditawan oleh kaum muslimin ya, bersama Rasulullah itu ditawan. Akhirnya terjadi perbincangan, perjanjian, dan ini titik mula perkembangan Islam teman-teman sekalian. Saat itu Rasulullah kemudian dengan utusan Mekah, Suhail bin Amr, menyepakati perjanjian Hudaybiyah ya, perjanjian. Jadi tempat ini adalah tempat perjanjian Hudaybiyah. Itu sangat krusial di perkembangan Islam. Isinya perjanjian Hudaybiyah itu kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu mengadakan gencatan senjata dengan kaum kafir Quraisy selama 10 tahun. Ya, jadi dua kelompok ini bersepakat mengadakan gencatan senjata. Jadi tidak berperang. Di dalam perjanjian-perjanjiannya itu ada beberapa disebutkan bahwa kaum muslimin
bebas menyebarkan agama Islam, berdakwah dan tidak diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Kemudian pada suatu ketika teman-teman sekalian, Banu Bakar itu sekutunya, ya, koloninya Quraisy itu menyerang Bani Khuza'ah. Ya, Bani Khuza'ah ini kebetulan dia sudah bersatu dengan kaum muslimin, ya, sudah masuk Islam. Itu diserang oleh Banu Bakar yang kelompoknya Quraisy. Akhirnya perjanjian ini batal karena ada peristiwa ini. Seharusnya tidak boleh, ya, tidak boleh saling menyerang antara dua kelompok, di kelompok kaum muslimin dengan kaum Quraisy, ya, tidak boleh saling menyerang baik pimpinannya maupun sekutu-sekutunya. Nah, karena terjadi ini, kemudian Rasulullah bersama rombongan muslimin dari Madinah itu menyiapkan pasukan, ya, ingin masuk ke kota Mekah. Ya, pasukan yang sangat besar. Kaum kafir Quraisy itu ketakutan. Tapi Rasulullah berpidato bahwa siapa-siapa yang tidak mengganggu kaum muslimin akan tenang. Siapa-siapa yang tetap di rumahnya, dia akan aman, tidak diganggu oleh kaum muslimin, orang-orang Quraisy itu. Silahkan tetap berdiam di Mekah, tapi jangan mengganggu kaum muslimin. Akhirnya pada tanggal 2 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, ya, Mekah itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, teman-teman sekalian, itu mulai puncak perkembangan Islam di Jazirah Arab, ya, sejak penaklukan Mekah atau Fatu Mekah, ya. Itu sedikit sejarah tentang Hudaybiyah, teman-teman, ya. Jadi tempat ini tempat penting dan tempat bersejarah. Jadi kalau teman-teman nanti haji, sempatkan ke tempat ini, ya, teman-teman, ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini foto saya ambil dari salah satu media. Ini ilustrasi peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah, ya. Ini hanya ilustrasi, teman-teman sekalian, ya. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, ketika teman-teman ke Hudaybiyah, itu paket perjalanannya, ya, tripnya itu biasanya bergabung dengan Jeddah. Jadi bukan Hudaybiyah sendiri, ya, karena di Hudaybiyah kan cuma ada 3 tujuan, ya. Di situ ada nanti Masjid Hudaybiyah, kemudian di situ ada Museum Haramain dan ada peternakan unta, ya. Nah, nanti dipaketkan dengan istilahnya trip tour ke Jeddah. Nah, teman-teman, ketika melakukan perjalanan ke Jeddah, teman-teman akan dibawa ke sini nih. Salah satunya, ya, Masjid Qisas, ya, atau Masjid Syekh Ibrahim Al-Jufali, ya. Ada apa, Pak, di sini, Pak? Disinilah tempat eksekusi hukuman pancung atau hukum Qisas, ya, teman-teman sekalian. Itu masjid, nanti di sebelah kirinya masjid itu ada bangunan, ya, semacam tenda, semacam pendopo. Disitulah tempat eksekusi hukum Qisas, hukum pancung, teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau kita dengar hukum pancung, ngeri, ya. Nah, kabarnya menurut cerita Mutawif, hukum Qisas ini, hukum pancung ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Jadi kalau ada yang akan dihukum Qisas, itu pelaksanaannya setiap hari Jumat ba'da sholat Jumat di sini, ya, teman-teman sekalian, ya. Tapi tidak setiap hari Jumat ada hukum pancung, tidak ada, ya. Jadi setiap Jumat belum tentu ada, gitu kan. Tapi kalaupun ada, itu dilaksanakan di hari Jumat ba'da sholat Jumat di masjid ini, ya. Jadi masjid ini terkenalnya dengan Masjid Qisas, ya. Jadi teman-teman nanti bisa mampir ke sini, teman, ya. Agak serem juga sih. Baik, selanjutnya, nah ini setelah dari Masjid Qisas, teman-teman akan dibawa ke Masjid Apung, Masjid Terapung Al-Rahmah, ya. Ini di atas laut, teman-teman sekalian, ya. Kalau yang di Bandung, Al-Jabar itu di tengah-tengah danau,
Kalau ini di atas laut ya, di atas laut ya. Jadi luar biasa sekali, cantik sekali masjidnya. Nanti teman-teman bisa mampir ke sini ya. Baik, selanjutnya. Nah, setelah dari Masjid Apung, kemudian teman-teman dibawa ke Museum Abdul Rauf Khalil. Ya, di sini adalah museum warisan sejarah Islam dan perkembangan Arab ya. Dari tahun ke tahun, semuanya ada dokumentasinya disimpan di sini. Ya, teman-teman bisa lihat nanti. Tapi di beberapa trip Jeddah itu tidak sempat tidak sempat mampir ke museum ini. Ya, karena bangunannya sangat besar, sangat luas, mungkin agak lama nanti. Ya, jadi kebanyakan kalau trip Jeddah, museum ini tidak disinggahi. Ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau singgah, boleh juga. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada landmark ya, landmark monumen gitu ya, monumen sepeda yang sangat besar. Ya, sepeda ini dinamakan oleh masyarakat sekitar itu sepeda Nabi Adam alaihissalam. Tapi sebenarnya bukan sepedanya Nabi Adam ya, karena zaman Nabi Adam nggak ada sepeda gitu ya. Ini hanya monumen saja, ya monumen atau landmark. Ya, teman-teman bisa foto-foto di sini gitu ya. Jadi keistimewaannya cuma sepeda ini besar gitu kan ya, besar. Baik, selanjutnya. Nah ini teman-teman, ini kesenangannya ibu-ibu, kesenangannya ibu-ibu. Nanti ketika di Jeddah akan mampir ke Mall Corniche, ya, Pasar Corniche. Terkenalnya Pasar Corniche itu pusat perbelanjaan dan pusat kuliner ya. Di sini banyak oleh-oleh ya teman-teman, oleh-oleh haji ya, mulai dari korma, segala macam pernak-pernik haji, ada parfum, ada gantungan kunci segala macam ada di sini ya. Semua toko namanya toko Ali Murah. Ya. Karena apa? Karena yang sering belanja adalah orang Indonesia, ya orang Indonesia. Jadi semua nama tokonya toko Ali dan murah gitu kan. Semuanya namanya itu sama semua. Dimanapun toko namanya toko Ali Murah gitu ya. Jadi mereka memikat supaya jemaah haji Indonesia atau jemaah umroh itu tertarik masuk ke sini ya. Nanti biasanya kalau yang umroh dan umroh ya, kebanyakan umroh karena umroh itu nanti dipaketkan untuk mampir ke sini gitu ya, untuk mampir ke sini. Jadi supir bisnya mengarahkan ke salah satu toko. Mereka biasanya sudah kerjasama gitu kan, di mana toko. Jadi teman-teman itu bisa pilih, di situ juga ada gamis, ada sajadah dan sebagainya ya. Semua oleh-oleh haji ada di sini ya. Silahkan beli secukupnya saja gitu ya. Dan di sini juga teman-teman selain oleh-oleh itu banyak kuliner ya, kuliner termasuk bakso ada di sini. Baksonya enak, bakso Udin kalau tidak salah ya, bakso Udin. Nanti teman-teman ke Pasar Corniche itu ke sebelah kiri itu ada tempat kuliner, ada bakso di situ. Nah, baksonya enak. Beda dengan bakso yang di Mekah ya, di Jeddah ini baksonya enak. Jadi silakan teman-teman belanja seperlunya saja ya. Oke, baik selanjutnya. Nah, setelah dari Jeddah mengunjungi beberapa masjid, kemudian ada landmark sepeda, kemudian ke Pasar Corniche belanja. Nah, pulangnya mampir ke sini, ke Hudaybiyah. Ya, di Hudaybiyah nanti ada Museum Haramain. Ya, kemarin sempat saya ceritakan di awal, di sini adalah tempat ada market model atau market Mekah yang akan datang. Ya, cantik sekali. Di video-video di depan sudah saya tampilkan ya. Nanti linknya insya Allah saya tampilkan di bawah di deskripsi ya. Jadi ke depan Mekah itu Masjidil Haram itu luar biasa. Bentuknya nanti bulat gitu ya. Bulat, marketnya ada di sini. Jadi teman-teman harus lihat ya. Kemudian sejarah perkembangan Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada di sini. Ya, teman-teman bisa lihat dari tahun-tahun dari zaman kekhalifahan semuanya ada di sini. Kemudian juga kiswah Ka'bah itu disimpannya di sini, teman-teman. Ya,
Jadi teman-teman silahkan mampir ke sini ya, lihat-lihat supaya tahu perkembangan Masjidil Haram, Masjid Nabawi seperti apa. Tapi hati-hati teman-teman, hati-hati ya. Di sini nanti banyak yang jual kain kiswah, seolah-olah kain kiswah yang digunting-gunting dimasukin dalam plastik. Ya, hati-hati ya. Kebanyakan itu palsu teman-teman ya. Kebanyakan itu palsu. Dan saya pikir kalau bawa kain kiswah, potongan kain kiswah itu untuk apa juga gitu kan. Cuma beberapa yang ada saudara-saudara kita yang masih mempercayai klinik-klinik itu. Katanya buat berkah lah, buat inilah, buat itulah gitu kan. Buat dagang lah. Itu klinik ya, nggak boleh ya, nanti jatuhnya ke syirik ya, nggak boleh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mampir ke sini mending nggak usah belilah, itu yang nanti dijual. Banyak yang asongan-asongan itu menjual guntingan kain kiswah Ka'bah, banyak yang jual ya. Pertama itu kemungkinan aslinya diragukan, kemudian juga manfaatnya tidak ada teman-teman ya, manfaatnya tidak ada. Jadi teman-teman gak usah beli lah ya, gak usah beli ya. Jangan percaya ke tahayul atau klinik gitu ya, nanti jatuhnya ke syiriknya, gak boleh teman-teman. Baik, setelah dari museum nanti teman-teman mampir ke sini, ke peternakan unta ya. Di sini mau ngapain Pak katanya? Selain lihat unta, teman-teman bisa mencicipi susu unta. Ya, susu unta. Jadi susu unta itu dari beberapa ahli, dan ini sudah diteliti, itu ada beberapa manfaat dari susu unta. Pertama, dia menguatkan tulang. Nah, untuk teman-teman yang osteoporosis, yang sudah umur, bolehlah minum susu unta ya. Kemudian yang kedua, teman-teman yang alergi susu sapi ya, atau intoleransi laktosa, bisa meminum susu unta. Ya. Jadi yang alergi susu sapi, kalau minum susu sapi terus kembung, terus gatal-gatal gitu ya, cobalah minum susu unta ya. Kemudian manfaatnya lagi, susu unta bisa mengatasi diare ya. Kalau teman-teman yang diare, yang mencret gitu kan, insya Allah sembuh ya. Kemudian ini yang luar biasa nih ya, susu unta bisa menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, ya, yang diabetes nih, ini obatnya ya teman-teman sekalian ya. Nanti tanyakan ke pengurus yang ada di sana, orang-orang Arab yang ada di sana, untuk diabetes dosisnya berapa kali. Nah, seperti itu ya. Sama juga dengan misalkan untuk diare berapa kali minum gitu kan. Untuk menguatkan tulang berapa kali minum, semuanya ada dosisnya teman-teman sekalian ya. Kemudian manfaat berikutnya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Masya Allah, luar biasa ya. Susu unta itu banyak manfaatnya. Dan satu lagi, ini yang istimewa, meningkatkan fungsi otak. Nah, jadi yang teman-teman yang sudah mulai pelupa, minumlah susu unta. Kayak sales aja saya ya. Tapi insya Allah susu ini berkhasiat ya, dan ini adalah susu kegemaran Nabi Muhammad SAW juga ya. Beliau sering meminum susu unta ya. Baik, selanjutnya. Nah ini ya, ini adalah Masjid Ar-Ridwan ya. Masjid ini adalah tempat di mana perjanjian Hudaybiyah disepakati di sini. Ya, jadi waktu itu Rasulullah ingin ke Mekah, ditahan oleh kaum kafir Quraisy. Rombongan Rasulullah SAW itu berdiamnya di sini, membangun tenda di sini. Ya, mereka tidak jadi masuk ke Mekah, karena kalau masuk ke Mekah itu bisa jadi perperangan gitu ya. Bertahan di sini. Jadi masjid ini adalah tanda, ya, tanda bahwa di situ pernah Rasulullah tinggal di situ bersama rombongannya, tidak jadi masuk ke Mekah, dan ini adalah batas tanah haram. Ya, di luar Hudaybiyah ini bukan tanah haram, ketika masuk ke arah Mekah itu sudah tanah haram. Ya, batasnya di sini, batasnya di Hudaybiyah. Dan masjid ini adalah masjid
untuk mikot, ya, bagi teman-teman yang ingin umroh, ya, umroh badal. Kalau sebagian teman-teman menyebutnya umroh sunnah, kalau bagi saya bukan umroh sunnah kan, karena umroh itu sunnah, tapi ada yang mengatakan umroh itu wajib. Tapi lebih tepatnya dinamakan umroh badal. Jadi kita membadalkan saudara-saudara kita yang tidak sempat ke tanah suci, ya, di tanah air, misalkan ada yang orang tua sudah meninggal, atau ada famili yang sudah meninggal, atau ada yang orang tua yang sudah jompo, sudah tidak bisa jalan gitu kan, kita badalkan umroh di sini. Kalau badal haji nggak bisa, karena teman-teman baru haji satu kali, ya, karena nunggu tahun depan lagi. Tapi kalau badal bisa berkali-kali, ya. Badal hari ini misalkan untuk badalnya siapa, terus nanti berikutnya untuk badalnya siapa, itu boleh, ya, untuk membadalkan itu boleh. Syaratnya membadalkan teman-teman harus sudah umroh dulu. Nah, kalau teman-teman sudah di tanah suci pasti sudah umroh, ya, sudah di Mekah tuh pasti sudah umroh. Kalau yang gelombang 2 itu langsung dari mikotnya di Al-Lam, ya, yang di pesawat itu turun di Jeddah, langsung ke Mekah, langsung umroh kan. Nah, untuk yang gelombang 1 dari Madinah nanti ke mikotnya di Bir Ali, masuk ke Mekah, umroh dulu. Pasti umroh dulu, pasti sudah umroh insya Allah, ya. Ketika sudah umroh, ya, tinggal membadalkan umroh, ya. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah melaksanakan haji dulu, ya, baru nanti ke Madinah, atau nanti ke Hudaybiyah, atau sebelum haji, ya, tergantung nanti rombongan berapa, kloter berapa gitu, ya, kesempatannya. Jadi itu teman-teman. Jadi beberapa perjalanan itu bisa teman-teman manfaatkan untuk membadalkan umroh. Kemarin yang di kota Mekah, ya, setelah putar-putar ke Mina, ke Arafah, itu pulangnya kan melalui Masjid Tan'im, ya, Masjid Aisyah, ya, di situ bisa mikot. Nah, kalau ke Jeddah mikotnya nanti di sini, ya. Nanti ada satu lagi, kalau trip ke Taif ada mikot di Qarnul Manazil. Nanti ada, ya, nanti berikutnya saya akan cerita tentang Taif, ya, sekarang. Baik, di sini setelah teman-teman jalan-jalan di Jeddah, terus tadi ke museum, terus minum susu unta, nah, terus ambil mikot di sini, ya, menggunakan ihram, siap-siap untuk pelaksanaan umroh. Baik, ya teman-teman, ya. Jadi perjalanan itu tidak sia-sia. Jadi selain kita mengetahui sejarah, jadi kita paham tentang perjuangan Rasulullah SAW, kemudian juga kita mengenal kota-kota di sekitar Arab Saudi, ada Jeddah gitu kan, ada beberapa masjid yang terkenal juga. Teman-teman juga bisa beribadah umroh, ya, pulangnya, ya. Baik. Nah, begitu. Jadi ketika teman-teman nanti sudah mikot di Hudaybiyah tadi, nanti pulang ke hotel, ya, diantar sama bis ke hotel. Nanti dari hotel teman-teman ke Masjidil Haram sendiri-sendiri masing-masing, atau berombongan juga boleh, ya, untuk menyelesaikan umrohnya, ya. Jadi mikotnya sudah, ihramnya sudah, kemudian tinggal pelaksanaan tawaf dan sa'i, kemudian tahallul, seperti itu, ya. Baik teman-teman. Semoga teman-teman tetap sehat, ya, yang berangkat haji juga tetap sehat, semoga Allah lindungi, ya, dilancarkan perjalanannya teman-teman sekalian, yang penting sehat lah, ya. Baik, sementara itu dari saya teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.